warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nurmadi Yuliana. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas berita terkini yaitu tentang korupsi Pertamina. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, tahukah kalian bahwa negara kita Indonesia itu pernah rugi triliunan rupiah akibat dari skandal ini, dari permainan kontrak, manipulasi harga, hingga aliran dari dana gelap. Semua merugikan kita, yaitu rakyat Indonesia. Mari kita simak lebih lanjut, jangan di skip karena ini menyangkut masa depan kita Indonesia. Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia sudah beberapa kali tersandung dengan skandal korupsi. Salah satu yang terbesar adalah kasus pengadaan LNG atau liquefied natural gas Berikut yang membuat merupakan negara rugi Direktur kurang Utama lebih 2 PT triliun Pertamina rupiah. Patraniaga, Bayangkan, uang Rifa sebanyak Siahan itu bisa ditetapkan membangun menjadi ratusan tersangka sekolah kasus dan juga dugaan ratusan korupsi rumah sakit. oleh Kejaksaan Agung. Ia diduga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode tahun 2018 sampai tahun 2023 yang membuat negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar mengatakan penetapan status Rifa Siahan itu bersama dengan tersangka lainnya. Setelah memeriksa saksi, ahli, serta bukti dokumen yang sah, tim penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka, kata dia, Selasa 25 Februari 2025. Modus dari skandal ini yaitu para pejabat Pertamina menandatangani kontrak pembelian LNG yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi negara, tapi justru menguntungkan bagi pihak tertentu saja. Ini bukan sekedar salah perhitungan, tetapi permainan bisnis yang dikemas dalam kontrak hukum. Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwardi mewanti-wanti Kejaksaan Agung agar tidak menimbulkan kegaduhan publik saat mengungkap sebuah kasus dugaan korupsi ini. Menurut Puji, pengungkapan kasus blending antara Pertamax dan juga Pertalite itu membuat publik gaduh dan tidak lagi mempercayai dengan Pertamina. Ia mengatakan Kejaksaan Agung harus berhati-hati karena kasus itu adalah mengakorupsi yang melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN dengan keuntungan yang sangat besar. Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun rupiah, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin malam pada tanggal 24 Februari 2025. Dengan adanya kasus korupsi ini tentu sangat berdampak besar untuk rakyat. Jangan kira korupsi ini tidak berdampak langsung pada kita. Yang akibatnya yaitu harga BBM naik, subsidi energi berkurang, dan masyarakat yang paling terkena dampaknya. Uang yang seharusnya digunakan untuk menekan harga BBM malah mengalir ke kantong para koruptor tersebut. Dan lebih parahnya lagi, kasus ini juga mempengaruhi investasi dan kepercayaan dunia terhadap negara kita Indonesia. Negara kita menjadi dianggap tidak transparan dan juga penuh resiko dalam bisnis berenergi. Sejumlah petinggi Pertamina dan pejabat negara sudah diproses hukum, termasuk Direktur Utama dan beberapa komisaris lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah hanya mereka yang terlibat? Banyak pihak menduga masih banyak ada aktor-aktor besar di balik layar ini yang belum tersentuh. Korupsi berskala besar seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Pastinya ada jaringan kuat yang bekerja di balik layar. Kita harus mendorong agar penegakan hukum tidak berhenti pada beberapa nama saja. Berikut 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Yang pertama ada Rifa Siahan
selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International. Ketiga, Muhammad Keri Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Keempat, Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Kelima, Yogi Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Keenam, Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Dan yang terakhir, Dimas Verhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, di antaranya yaitu yang pertama yaitu transparansi total. Yaitu semua kontrak bisnis dan pengadaan di Pertamina harus bisa diaudit dengan mudah. Kita bisa menggunakan teknologi seperti blockchain untuk memastikan tidak ada manipulasi apapun. Yang kedua yaitu pihak hukum harus lebih tegas lagi. Hukuman bagi koruptor harus lebih berat. Jangan hanya penjara singkat atau denda kecil, tapi benar-benar memberikan efek jera pada mereka. Yang ketiga yaitu pengawasan publik. Sebagai masyarakat, kita harus terus mengawasi kebijakan energi yang ada di Indonesia. Jangan diam saja saat ada dugaan korupsi. Gunakan media sosial kalian dan laporkan jika ada kejanggalan. Nah, korupsi di Pertamina bukan sekedar kasus biasa, tetapi ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Kita harus terus bersuara, menuntut keadilan, dan memastikan uang negara tidak jatuh ke tangan para koruptor ataupun pencuri tersebut. Mari berantas koruptor, biarkan Indonesia bebas dari korupsi, karena perubahan dimulai dari kesadaran kita semua. Baik, mungkin itu tadi berita terkini yang dapat saya ulas di video ini, yang saya ambil dari sumber-sumber terpercaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.